sama tunangan saya. Jadi saya udah rencana terus saya itu udah rencana udah married 2020. Nah, terus sudah begitu, entah kenapa dia dia ghosting saya. Nah, ghosting saya, udah ghosting saya saya ingat banget 2020 Mei itu dia mengatakan, mama saya itu santet dia. Nah, padahal saya itu yakin benar orang tua saya tidak demikian ya. Jadi sejak itu saya merasa kepahitan, saya telepon teman saya, terus teman Ya, sinyalnya hilang. Ini bukan saya kan? Oh, oke, saya lihat Dwi goyang-goyang, Tiffany goyang-goyang, berarti Ria yang salah. Jadi Yeremia ini unik ya, walaupun yang Zoom ini nggak sebanyak yang sebenarnya, tapi memang di luar kita ini banyak sekali sebenarnya loh ya, yang mengalami apa Tuhan itu dahsyat sebenarnya, ya tanpa disadari. Ini aja tampil. reconnecting. Oke, Mhm, Ri, ya, heeh. ulang ya, ulang. Kamu nggak ada sinyal Mhm, ya? iya sinyal soalnya hujan. Oke, kamu di Jakarta ini? Apa? Di Jakarta, sekarang di Jakarta. Mhm, Oke, iya oke, oke. aku Lanjut. iya di Taman Anggrek. Mmm, terus sudah begitu, ya, tadi cerita sampai mana ya? Dari itu udah saya diputusin kan. Nah, udah diputusin pergumulan luar biasa lah, terus, didoain sama Hendrik juga, terus saya juga, baca Alkitab tiap malam. Memang saya sadar nih, saya singkat cerita aja, saya sadar bahwa sesuatu yang pahit terjadi dalam diri kita itu belum tentu pahit. Itu memang ujungnya bakal indah. Kenapa? Karena saya baru bisa bersyukur sekarang. Dulu waktu 2020 saya caci maki Tuhan gitu loh, kayak bilang, "Tuhan, saya tahu Kristen itu dari mantan saya, kok malah saya yang diputusin? Kok hatinya itu keji banget putusin saya?" Gitu. Padahal dia Kristen kan, dia mestinya di jalan yang benar. Saya juga bilang ke dia, "Kamu kalau percaya Yesus ya percaya Yesus, kenapa kamu ke ilmu hitam segala macam?" Dan pas udah diputusin, saya udah tekad dalam diri saya mau balik ke agama keluarga saya, di mana mengenal Shio Dupa. Saya menyembah, kepercayaan yang, dianut oleh keluarga saya. Nah, udah begitu nggak lama saya dengar kabar akhir tahun 2020 mamanya meninggal di tangan guru spiritual ini. Nah, guru spiritual ini dia menganut, adanya, tradisi sesajian, ada keris yang katanya keris bisa berdiri, segala macam. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi ya, sampai bisa makan korban. Maksudnya saya nggak tahu mamanya bisa meninggal apa karena pure penyakit atau memang karena ilmu hitam ini. Nah, jadi saya udah nggak mau tahu soal dia, udah putus. Sakit banget sih, saya nggak bisa move on sampai 1 tahun. Nah, terus ya Hendrik ini baik sekali ya, ngajakin komsel, terus bilang, "Ya udah, memang ini udah saatnya kamu let go, nggak bagus sama mantan ini. Dia juga kayaknya ke ilmu hitam, segala macem." Ya udah, ya sekarang saya bersyukurnya adalah, ternyata di balik itu Tuhan memang baik sama saya, memang saya nggak berjodoh sama orang demikian. Saya nggak tahu apa jadi kalau pernikahan saya terjadi, Tuhan berkehendak saya menikah dengan dia, banyak masalah yang dicampur tangan sama guru spiritual itu. Buktinya, dengan adanya sesajian itu, ritual tiap malam dan pegang keris segala macam, saya nggak tahu apa yang isi di dalam keris itu sampai dia bisa percaya sekali. Ya kan kita nggak tahu wanita nanti hamil, punya anak, nanti di kita manggut-manggut aja dia malah menjadi Tuhan buat kita, bukannya Tuhan Yesus, tapi malah dia jadi Tuhannya gitu. Saya nggak tahu apa jadi gitu loh. Terus udah begitu, ya udah sekarang saya bersyukurnya kenapa, saya diberitahu teman baiknya bahwa, ternyata tahun lalu juga dia udah meninggal. Jadi kayak bulan Oktober tahun lalu dia meninggal tanpa sebab. Nah, dan itu nggak ada penyakit juga, tiba-tiba divonis dokter, eee ada kanker dan demam luar biasa, dia ke rumah sakit PIK, terus nggak sembuh dia ke Medisra. Medisra masih nggak sembuh, katanya ada
kantong empedu dia bermasalah, dia bypass, tapi nggak beres ke ICU, akhirnya dia ke Singapura. Sudah ke Singapura, saya nggak tahu apa yang dikerjakan oleh guru spiritualnya sehingga bukannya kita malah diberkati, tapi menjadi malapetaka buat satu keluarga. Saya beruntung saya tidak terikat di dalam ilmu itu, saya keluar, mungkin Tuhan bilang, "Ini bukan jalan kamu." Saya memang sakit, saya tidak gagal menikah, tapi saya percaya, "Oh, ini." Sekarang saya baru bersyukur, ternyata Tuhan itu memang memberkati saya gitu. Ya udah, saya dengar kabar itu ya sebenarnya saya sedih juga sih, maksudnya kenapa dia baru usia 35 tahun dia udah meninggal. Ya udah saya positif aja, mungkin memang Tuhan udah panggil hidup dia. Tapi alangkah baiknya, kita itu kalau dalam hidup itu kita ke jalan yang benar gitu loh. Jalan yang benar percaya sama Tuhan aja, jangan percaya sama manusia yang dia mengatakan dia serba bisa, Tuhan Tuhan kita jadi manusia itu, gitu. Itu sih yang menurut saya itu, eee, yang saya alami sendiri yang pertama. Nah, karena saya udah putus sama dia, saya balik lagi ke kepercayaan keluarga saya. Nah, saya ketemu sama suami saya yang sekarang. 2022 saya pacaran setahun, 2023 Februari saya menikah. 2022 saya pacaran setahun, dia udah ngomong, suami saya bilang, dia tidak akan mau menikah dengan orang yang tidak seiman. Tapi saya bilang sama dia, saya belum dibaptis dan memang keluarga saya juga menganut kepercayaan yang sama dengan dia. Jadi akhirnya ya udah, singkat cerita saya menikah karena kecocokan karakter segala macam, bibit bobot bebetnya jelas, nggak main dukun-dukunan juga enggak. Menikah, nah ini kesaksiannya ini ya menurut saya ini, dari apa, dari kejadian ini dia juga menjadi lunak. Dalam arti saya tuh kan ada, ikut dia dalam bisnis trip dia ke Taiwan. 2023 bulan bulan 5 ya ke Taiwan. Waktu itu saya ingat banget 5 jam. Kan kita dari Jakarta ke Taiwan 5 jam. Jadi jam 5 sore take off. Nah, jam 5 sore dari jam pertama tuh udah shaking pesawatnya. Saya pikir, "Wah, ini cuaca jelek nih." Terus suami saya bilang, "Oh, wajarlah, soalnya kan kita ke atas, peta ke atas itu anginnya makin kenceng." Jam pertama, jam kedua, jam ketiga paling fatal tuh, inget banget jam 7.30, jam 8 tuh getar, udah getarnya naik turun begini, udah begini tuh lampunya kedap-kedip, terus suruh pakai seat belt. Udah pakai seat belt tuh udah aku nangis, udah nggak tahan saking aku ada kecemasan tuh sampai aku buka bekal makan aku makan nasi putih sampai nangis karena udah ketakutan. Terus suami saya tuh cuma bilang gini, "Aduh kamu mah udahlah santai aja," gitu. Nah, cuman saya nggak santai karena saya pikir, "Kenapa kamu naik China Airline?" Karena menurut saya salahkan suami saya, "Kenapa kamu booking pesawat yang bukan SQ? Kalau SQ mungkin hidup saya terjamin." Tapi suami saya bilang, "Ya mau pesawat mana aja sama lah, pokoknya kalau mati, mati aja." Dia ngomong mati, saya tambah kaget lagi kan. Dia kasih saya, headset buat dengerin lagu, kasih saya makan, mulut saya kunyah, tapi ada yang kurang. Kurangnya cuman satu, saya merasa, saya harus doa. Jadi selama 5 jam itu mulut saya nggak berhenti. 5 jam tuh saya bilang, saya komat kamit. Nah dari situ suami saya tahu bahwa di saat saya kepepet, saya cari Tuhan Yesus. Tapi kalau tapi kalau hari-hari bahagia, saya ngikut dia ke Via Rayo, ke Kelenteng Ayo. Tapi saat saya istilahnya mati atau hidup, saya ingatnya Yesus. Pas jam 8 itu udah turbulen kenceng ya, mati nih gue bilang, "Ini kayaknya gue mati di sini." Terus udah begitu, wah aku nangis terus 80% penumpang di pesawat itu TKW. Tambah takut lagi saya pikir nih pesawat jelek banget sampai TKW semua naik ini, mestinya saya naik SQ. Marahin dia, dia bilang, "Udah kamu jangan banyak nuntut, ini udah pesen." Saya bilang sama dia, "Kamu janji sama saya ya, dari Taiwan balik ke Jakarta ganti pesawat SQ, saya nggak mau tahu." Saya bilang kayak gitu. Udah tuh saya nangis nggak karuan. 5 jam itu statement saya cuma satu, "Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus, kamu berkati pilot yang mengemudi, berkati kru, berkati penumpang dan saya, semoga kita semua selamat sampai tiba tujuan di airport. Cuaca tidak baik Tuhan, Kau kendalikan cuaca, semoga cuacanya, eee, berubah menjadi stabil, jangan sampai turbulence gini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, aku serahkan jiwa ragaku kepadamu Tuhan." Itu komat kamit gak berhenti, 5 jam.
5 jam sampai suami saya itu tahu saya punya keyakinan di situ. Di situ turning point dia bilang, "Saya baru tahu Ria, kamu memang bukan Kristen sih, tapi saat kejepit kok kamu doanya ke Yesus?" Dia bilang kayak gitu. Saya bilang, "Ya karena memang kalau saya kejepit saya pergumulan, saya worship, saya worship kan dia nggak tahu dia kerja karena saya worship. Terus tapi kalau memang saya kepepet, saya memang hati saya ke Tuhan Yesus. Begitu juga di pesawat saat saya pikir saya udah mau mati ini, pikiran saya juga Tuhan Yesus kamu tolong kendalikan pilot ini semoga jangan uring-uringan nih pesawatnya sampai mendarat dengan sempurna Tuhan kau berkati gitu. Ulang-ulang kalimat yang sama 5 jam. Sampai suami saya tuh tergugah di situ. Dia bilang, saya baru yakin kamu tuh ada panggilan di sana. Nah, dari situ, dari kejadian itu, dia bilang sama saya, "Oh, kalau memang kamu merasa cocok, ya udah kamu ya doa aja nggak apa-apa." Berbeda sama pas sebelum nikah, dia selalu ngomong, "Nggak boleh ya, nggak boleh." Maksudnya harus seiman. Setelah itu, dia baru tahu ternyata memang kalau saya resah, saya anxiety, saya, maksudnya cemas, yang menenangkan saya ya doa itu. Jadi dia memperbolehkan saya. Cuman ada dia bilang, kalau untuk diri dia belum dijamah, belum ada panggilan hati. Jadi biarkan saya yang, eee, menjalani itu dengan doa-doa saya. Saya menjalani jadi single fighter ceritanya gitu. Saya doa sendiri, dia nggak doa, maksudnya dia membolehkan saya untuk berdoa. Nah itu menurut saya udah luar biasa. Saya pikir, "Oh why not? Ya udah sekarang saya worship aja, toh nggak dilarang kan?" Maksud aku begitu. Jadi ya gitu, sudah di Taiwan udah mendarat, saking doanya 5 jam komat kami tuh, sampai di Taiwan sampai dua dua mangkok nasi itu habis saya makan saking energi drain, saya sampai udah energi udah terkuras habis. Ya bayangin tuh pesawat udah getarnya udah begini suami saya sama sampai kayak udah kaget gitu kayak, "Eh, gila kenceng juga ya, turbulennya kenceng juga," gitu. Ya dari situ saya bilang, "Ya kalau ada apa-apa memang kalau memang saya urgent, ya memang salah salah saya juga Tuhan." Maksudnya kalau saya kejepit, urgent, ya setengah mampus lah, baru baru cari Tuhan Yesus. Nah, itu yang menurut saya yang nggak boleh begitu. Mestinya kalau senang senang bahagia juga, kita share kayak manusia lah, kita share doa sama Tuhan, "Eh, Tuhan aku sedih nih, eh, aku senang nih hari ini gini gini." Mestinya hari-hari sih begitu. Nah, udah begitu ya udah. Nah, suami melihat saya ada kepercayaan di sana, dia memperbolehkan saya. Itu yang menurut saya, kesaksian yang, miracles do happen kalau kita percaya. Jadi, eee, jangan apa ya, jangan jangan mengandalkan diri pribadi lah. Saya kan orangnya begitu, kalau, nggak beres saya bilang, "Aduh saya mesti gimana nih?" Sama halnya pas di dalam pesawat, kalau saya mengandalkan pribadi sendiri, saya cemas nih, saya mencoba kan dengan makan. Saya kan mencoba handle diri saya dulu nih, dengan logis pasti mikir gitu kan, wah kayaknya udah panic attack nih, udah makan, denger headset, denger ini, ngalihin, tutup mata, suami bilang, "Tutup mata, tutup telinga, udah tutup telinga." Masih tetep nggak bisa, tetep doa, nggak bisa bohong kalau bilang nggak doa, cuman denger headset, dengan nonton, mengalihkan nonton, tapi getarnya udah luar biasa, nggak bisa. Pasti pasti harus doa punya, itu yang buat aku, "Oh ya Tuhan ada nih, ada apa-apa Tuhan ada nih." Pokoknya cuaca kalau Tuhan bilang baik tuh baik, kalau Tuhan bilang, "Aku kontrol pesawat ini sampai mendarat dengan sempurna," pasti dikontrol. Aku kayak gitu sih. Udah sampai gitu juga sampai sekarang juga rumah tangga saya kalau memang ada, beda adu pendapat atau apa, ya udah, kalau dulu saya kan suka kuar-kuar sama teman atau apa, tapi makin ke sini saya pikir, ada teman saya satu memang mmm, dia taat dalam doa lah ya, dia bilang sama saya, eee, dia lucu sekali waktu saya ulang tahun, Desember kemarin, dia kasih kartu ucapan, dia tulis begini, "Never lose faith." Dia tulis gitu, "Tetap doa ya Ri," begitu. Karena, ini teman baik suami saya, dia memang taat doa dan dia tahu bahwa, saya kalau apa-apa juga saya bilang ke dia, saya memang bukan orang yang taat dalam doa, tapi apapun saya percaya Tuhan saya tuh satu, Tuhan Yesus, saya bilang kayak gitu. Jadi temannya selalu kayak kuatin saya dengan bilang, "Jangan pernah berhenti berharap ya,
itu semua akan indah pada waktunya. Selalu ngomong kayak gitu Kak aku sih. Eh. Jadi eh, nguatin lah gitu. Ya menurut aku itu sih yang saya sharing yang singkat ya, bisa bisa aku sharingin. Yang aku bilang pertama, jodoh aku ngebet mau sama dia, orang tua bilang jangan juga tetap terabas. Ujungnya Tuhan bilang gak baik buat saya ya, karena memang dia Kristen tapi jalurnya nggak bener gitu ya, maksudnya percaya dengan manusia, percaya dengan ilmu yang tak kasat tak nampak di mata begitu ya. Udah akhirnya aku lepas lepas juga, aku nggak tahu terjadi apa ya, memang aku nggak tahu, aku nggak berani bilang itu makan korban atau enggak, tapi saya turut turut prihatin sama keluarga. Saya ada telepon, saya bilang bela sungkawa, saya bilang begitu sama keluarganya. Yang kedua, di kejadian pesawat itu saya sadar sih, maksudnya urgent, saya pasti doa sama Tuhan. Kenapa? Saya bilang sama suami saya ikut dia sembahyang pegang dupa, itu memang saya respect mereka, saya respect keluarga saya respect suami saya doa, tapi saya nggak tahu who is my God. Saya nggak tahu Tuhan saya siapa. Begitu banyak patung yang disembah, saya nggak tahu Tuhan saya siapa. Saya bingung. Kalau saya doa ke kelenteng yang ke Viara, maksudnya terlalu banyak yang saya sembah, ujungnya kalau apa-apa kepepet bukan itu yang aku doain. It's not my God. Saya bilang sama suami saya, eh, Tuhan itu satu, bukan banyak. Jadi patung itu banyak, saya nggak tahu saya mau sembah siapa. Tuhan saya satu. Saya bilang begitu. Suami saya bilang, oh ya, go ahead. Kalau kamu ada iman di situ, ya udah kamu doa aja. Saya nggak larang sekarang. Dia bilang begitu sih. Mm-mm. Terus satu hal juga, dalam rumah tangga pasti ada cekcok suami istri. Nah, kalau cekcok suami istri, kalau kan cewek karena ada egonya kan, masih kalau suami ngomong apa kita selalu bilang, ah enggak lah apa-apa ngomong begitu ya. Oh intinya pasti kita ada debat ya. Cuman sekarang entah kenapa kayak ada panggilan lagi nih yang ngomong. Tiap kali saya mau mau diskusi kayak malam hari ya mas suami, saya selalu bilang, Tuhan, kau berkati ya supaya kata-kata aku ini bisa nyerap di dia nih. Jadi jangan bebal dianya. Aku ngomong berkati kata-kata ini sesuai apa yang Tuhan kehendak. Jadi aku ngomongnya tuh dengan penuh kebijaksanaan. Ya, moga-moga Roh Kudus bimbing aku. Jadi apa yang keluarkan aku lontarkan dari mulut aku tuh suami bisa mendengarkan itu dengan bijaksana juga. Itu yang panggilan yang akhir-akhir ini bukan ngomong sih, kayak ada kesadaran aja pribadi kayak ngomong, jangan asal nyerocos, wanita kan begitu ya, kalau emosi tuh langsung mau keluar aja pokoknya. Tapi sekarang kayak ada yang mengontrol saya dengan bilang, sebelum kamu utarain dengan suami, diri dulu ngomong, tolong dong bimbing kata-kata saya yang keluar ini, semoga bisa diresapin dengan baik dengan suami dan bukan menjadi jadi bahan untuk memisahkan kita, tapi ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kata-kata aku nih semoga Roh Kudus pimpin gitu loh. Jadi menjadi kata-kata yang bijaksana, didengar dia juga enak, tidak ada namanya jadi saling nusuk ataupun dia jadi kepahitan, jadi luka batin sama kata-kata istri gitu. Kita kan karena emosi kan kita terabas aja ngomong itu, ya udah begitu aja. Begitu sih. Aku sekarang udah di tahap gak bisa ngandalin diri pribadi. Kita hidup di dunia ini ngandalin diri pribadi nol, gak bisa. Kita mesti harus uh, memang saya ini kayak ateis sih. Kalau nggak nampak saya nggak percaya. Tapi beberapa kasus saya udah buktikan kalau saya ngandalin pribadi sendiri hasilnya nggak maksimal. Pasti ada cekcok. Kalau kita ngomong itu jadi makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, ujungnya jadi jurang, pemisah, miskomunikasi, jadi nggak benar. Jadi sekarang saya bilang, oke, aku nggak lihat kamu ya Tuhan, aku nggak tahu kamu wujudnya seperti apa, tapi aku punya iman, maksudnya iman dalam arti aku percaya loh kata-kata yang keluar
keluar dari mulut aku ini, aku berkata dengan benar, aku tidak lebay, aku tidak drama, aku juga tidak mau cari masalah sama suami. Kadang kan memang kita ada diskusi yang memang kita harus diskusikan sama suami, keluh kesah kita sebagai istri. Saya ngomong, aduh, pimpin dong Roh Kudus, pimpin semoga aku nih bisa jadi istri yang menjadi penolong buat dia, biar kata-kata aku nih didengar sama suami nggak bikin reseh gitu loh. Begitu aku, begitu sih. Walaupun nggak nampak ya, kalau ateis kan kalau nggak nampak nggak percaya. Saya nggak lihat, tapi harus saya merasakan harus dengan saya begitu akhir-akhir ini suami saya mulai ada perubahan, tapi perubahannya ya nggak drastis. Kita nggak bisa mengharap manusia itu berubah 180 derajat berubah. Tapi apa yang kita sampaikan, dia dengar. Apa yang kita sampaikan, dia angguk, dia dengar. Nggak ada bentuk perlawanan atau merasa kita nih, ah bisa komplain aja lu, ah lu gue risih gitu. Aku takutnya kan demikian. Jadi sebelum kita keluar ngomong, aku ngomong dulu dari diri pribadi. Tuhan, Tuhan, Roh Kudus pimpin ya. Aku mau ngomong nih, udah nih, pimpin ya. Begitu, begitu sih. Begitu doang sih yang mau